Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Pada awal kemunculannya, asuransi memiliki keterbatasan dalam hal produk dan jenisnya. Hingga akhirnya berkembang pesat sampai saat ini dengan variasi produk dan harga yang sangat banyak dan beraneka ragam. Bahkan, saking banyaknya, tidak jarang membuat bingung calon nasabah yang berniat untuk memiliki asuransi sebagai proteksi diri dan keluarganya. Kesalahan fatal terjadi ketika calon nasabah yang minim pengetahuan akan produk asuransi memilih hanya berdasarkan besar kecilnya premi tanpa mengerti fungsi, manfaat, dan jenis asuransinya. Oleh karena itu, saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran mengenai apa saja jenis-jenis asuransi kesehatan yang beredar di pasaran. Yang pertama adalah asuransi kesehatan yang menggunakan sistem kartu atau cashless, dan yang kedua menggunakan sistem reimbursement. Nah, untuk yang menggunakan sistem kartu pun dibagi menjadi dua jenis lagi. Yang pertama adalah sistem inner limit, yang sesuai dengan tabel manfaatnya. Dan yang kedua adalah S-Charge, atau dibayar sesuai dengan tagihan rumah sakitnya. Untuk asuransi kesehatan jenis yang pertama, yang menggunakan sistem inner limit, saya ambil contoh produknya dari Prudential Syariah, yaitu Pru Hospital and Surgical Cover Plus Syariah, atau biasa disebut sebagai Pru HS Cover Plus Syariah. Bisa dilihat bahwa di dalam tabel ini ada 8 plan yang bisa dipilih, mulai dari plan A yaitu plan terendah hingga plan yang tertinggi yaitu plan H. Saya ambil contoh plan A yang berada di kolom pertama. Dalam satu kolom terdapat beberapa baris yang berisi manfaat-manfaat dari plan tersebut, seperti biaya kamar, ICU, kunjungan dokter, pembedahan, dan lain sebagainya. Biaya kamar atau akomodasinya untuk plan ini akan di-cover Rp250.000 per hari, dan untuk ICU-nya Rp500.000 per hari, dan seterusnya dengan total plafon tahunannya adalah Rp135 juta. Semakin tinggi plafon yang diambil, maka manfaat yang akan didapat juga semakin besar, dan tentu saja preminya akan semakin tinggi. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah total tagihan rumah sakit belum tentu akan di-cover seluruhnya, meskipun total tagihan tersebut di bawah dari total plafon manfaat tahunan asuransinya. Nah, kok gitu? Iya, karena perusahaan asuransi akan menjabarkan tagihan rumah sakit tersebut, apakah masih sesuai dengan kolom manfaat inner limit dari plan yang diambil. Supaya tidak bingung, saya kasih contohnya ya. Misalnya Bapak X terkena DBD, sehingga harus dirawat di rumah sakit selama 10 hari dengan total biaya tagihan rumah sakitnya adalah Rp30 juta. Asuransi yang dimiliki oleh Bapak X adalah kartu kesehatan plan A dengan total plafon manfaat tahunannya adalah sebesar Rp135 juta per tahun. Bagi orang yang belum paham, mereka akan berpikir bahwa tagihan rumah sakitnya mungkin akan di-cover seluruhnya oleh asuransi, karena total tagihan rumah sakitnya lebih kecil daripada total plafon manfaat tahunan asuransinya. Padahal, di dalam kolom plan A ada batasan di setiap baris-baris manfaatnya, seperti biaya kamar, ICU, pembedahan, dan seterusnya. Inilah yang dinamakan inner limit. Ternyata setelah tagihan rumah sakit Bapak X dijabarkan, dari total tagihan 30 juta tersebut, biaya untuk obat-obatan sudah ekses atau melebihi batas plafon manfaat tahunan plan A. Obat-obatan, infus, dan lain sebagainya masuk ke dalam manfaat biaya aneka perawatan yang plafonnya adalah Rp4,5 juta per ketidakmampuan, atau istilahnya dalam kasus ini adalah per penyakit, bukan per hari ya. Tapi misalnya pada kasus ini Bapak X dikenakan charge untuk obat-obatan, infus, dan lain-lain sebesar Rp7 juta, sehingga terdapat selisih yang harus dibayar oleh Bapak X, yaitu sebanyak Rp2,5 juta. Nah, kejadian seperti inilah yang sering saya jumpai karena ketidaktahuan nasabah atas manfaat asuransi yang diambil pada saat pengajuan di awal. Mereka berpikir bahwa asuransi yang mereka miliki sudah cukup untuk mengcover dirinya jika suatu saat nanti mereka dirawat di rumah sakit. Lalu, kalau memang sudah tahu plafon ini rawan nombok, kenapa perusahaan asuransi masih tetap menawarkan ke masyarakat umum? Nah, kalau untuk ini, alasannya beragam, mulai dari budget calon nasabah yang terbatas, sehingga hanya cukup untuk memilih plafon yang rendah, atau bisa juga karena hanya difungsikan sebagai asuransi pendamping atau asuransi pelengkap dari asuransi utama, yaitu mungkin dari BPJS atau dari asuransi kantor. Karena saya yakin ada beberapa item yang terkadang tidak di-cover oleh BPJS atau asuransi kantor. Atau bisa juga digunakan untuk membayar selisih dari tagihan rumah sakit, karena plafon asuransi dari kantor telah over limit. Ini yang biasa disebut sebagai koordinasi manfaat. Misal tagihan rumah sakitnya adalah Rp15 juta, tapi plafon asuransi kantor hanya Rp10 juta, maka selisihnya yang Rp5 juta ini akan di-cover ke asuransi pribadi tersebut. Nah, untuk jenis yang kedua adalah asuransi kesehatan yang menggunakan sistem S-Charge atau dibayar sesuai dengan tagihan rumah sakit.
Tidak seperti jenis yang pertama, sesuai namanya yaitu S-Charge, maka asuransi jenis ini akan membayarkan full sesuai tagihan rumah sakit yang diberikan. Produk yang saya jadikan contoh adalah Pru Prime Healthcare Plus Syariah atau biasa disingkat PPH Plus Syariah dari Prudential Syariah. Total plafon tahunannya untuk plan terendah adalah Rp2 miliar per tahun. jika dibandingkan dengan asuransi jenis yang pertama, maka plafon ini tentu saja jauh lebih besar. Sedangkan penjabaran di sini lebih dimaksudkan untuk pembatasan jumlah hari atau tindakan atau sejenisnya yang akan di-cover dalam 1 tahun polis. Misal, di sisi seperti ICU, plafonnya adalah 150 hari per tahun. Jumlah kunjungan dokter maksimum 2 kali per hari, dan seterusnya. Calon nasabah tinggal pilih mau plan yang mana. Mau plan yang 1 kamar 2 tempat tidur terendah atau 1 kamar 1 tempat tidur terendah. Mau yang Indonesia saja, Asia, atau sampai ke seluruh dunia. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada harga, ada kualitas. Untuk jenis yang satu ini ditujukan sebagai kartu utama, bukan sebagai kartu pelengkap untuk BPJS atau asuransi dari kantor ya. Karena memang manfaat kartu ini sudah bisa dibilang cukup lengkap dan mengcover 100% biaya tagihan rumah sakit. Jika dibandingkan dengan asuransi jenis yang pertama, maka preminya memang lebih tinggi dan premi pun tidak flat. Sama seperti BPJS, asuransi jenis ini preminya akan berubah dan menyesuaikan dengan inflasi biaya kesehatan atau pengobatan rumah sakit. Ini yang dinamakan repricing. Misalnya nih, tahun ini preminya adalah Rp1 juta per bulan. Maka 5 tahun yang akan datang preminya bisa saja menjadi 1,1 juta atau 1,2 juta per bulan. Perubahan penyesuaian premi atau repricing ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah inflasi biaya kesehatan, yang kedua adalah penipuan atau fraud, maksudnya adalah penipuan yang dilakukan oleh nasabah untuk memperoleh keuntungan dari manfaat asuransi yang dimilikinya, dan yang ketiga adalah banyaknya jumlah klaim yang terjadi. Lalu, bagaimana dengan waktunya? Berapa tahun sekali akan dilakukan penyesuaian untuk preminya? Nah, kalau untuk ini tergantung kebijaksanaan dari perusahaan asuransinya. Jika ketiga hal tersebut sudah terpenuhi, entah itu untuk 3 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun ke depan, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan asuransi akan melakukan repricing pada saat itu juga. Nah, itu tadi dari asuransi kesehatan yang menggunakan kartu atau cashless. Untuk yang kedua, asuransinya menggunakan sistem reimbursement, yang artinya pembayaran bill atau tagihan rumah sakit menggunakan uang nasabah terlebih dahulu, baru nanti proses penggantian uangnya akan dilakukan setelah berkas atau dokumen tagihannya dikirim ke perusahaan asuransi. Jika disetujui, maka uang penggantiannya akan ditransfer ke rekening nasabah tersebut. Contohnya nih, dalam hal ini adalah produk PruMed Cover Syariah dari Prudential Syariah. Yang perlu diingat bahwa asuransi jenis ini hanya akan memberikan santunan harian untuk rawat inap, ICU, dan biaya pembedahan. Jadi tidak melihat besar kecilnya tagihan rumah sakit yang dikenakan. Sekali lagi ya, tidak melihat besar kecilnya tagihan rumah sakit. Contohnya, Bapak A terkena DBD dan dirawat rumah sakit selama 10 hari dengan total tagihannya adalah Rp15 juta. Jika Bapak A memiliki asuransi jenis ini dan manfaat yang diperoleh adalah santunan rawat inap harian sebesar Rp200.000 per hari, maka penggantian biaya rumah sakit yang akan diterima Bapak A adalah Rp200.000 dikali 10 hari, sama dengan Rp2 juta saja. Meskipun, misalnya nih, total tagihan yang ia terima adalah Rp10 juta. Asuransi jenis ini memang kurang pas jika digunakan sebagai asuransi kesehatan utama karena manfaatnya yang relatif terbatas. Lebih tepat jika saya sarankan hanya sebagai pendamping dari asuransi utama, seperti asuransi dari kantor atau asuransi kesehatan yang menggunakan sistem S-Charge. Jadi kalau saya menyebut asuransi ini adalah sebagai uang saku selama dirawat di rumah sakit, karena tagihan rumah sakit sudah dibayarkan dari asuransi utama, seperti asuransi dari kantor, dan kita mendapatkan uang penggantian dari asuransi ini yang bisa digunakan untuk menggantikan biaya-biaya tak terduga lainnya selama kita dirawat di rumah sakit. Hal ini biasa disebut sebagai double claim, dan klaim ini bisa cair karena pada umumnya sistem reimbursement tidak mengharuskan nasabahnya untuk menyediakan tagihan asli rumah sakit. Bisa juga menggunakan salinannya atau kopiannya yang sudah dilegalisir. Tapi ini tergantung kebijakan perusahaan asuransi masing-masing ya. Sekarang kita bahas asuransi yang ketiga, yaitu asuransi sakit kritis. Manfaat yang diperoleh dari asuransi jenis ini adalah nasabah akan menerima uang santunan secara tunai saat ia menderita atau kondisi kritis. Contohnya adalah kanker, stroke, jantung, dan lain sebagainya. Lalu, apa bedanya asuransi ini dengan asuransi kesehatan sistem reimbursement? Kan dua-duanya sama-sama kasih uang tunai. Nah,
Kalau yang menggunakan sistem reimbursement, orang itu menerima uang tunai sebesar jumlah hari atau lamanya ia dirawat di rumah sakit. Misalnya 3 hari, 5 hari, 10 hari, dan seterusnya, dikali uang santunan hariannya. Nah, kalau manfaat santunan dari asuransi sakit kritis, ia diberikan uang cash atau tunai ketika nasabah terdiagnosa sakit kritis dan tidak melihat berapa lama orang tersebut dirawat di rumah sakit atau berapa tagihan dari rumah sakitnya. Karena yang menentukan besar kecilnya uang santunan tersebut adalah nasabah itu sendiri pada saat ia mengajukan di awal menjadi nasabah asuransi. Misalnya ketika nasabah tersebut terkena sakit kritis, ia ingin diberikan uang santunan oleh asuransi sebesar entah 100 juta rupiah, 500 juta rupiah, 1 miliar, dan seterusnya. Asuransi sakit kritis ini juga biasanya hanya satu kali keluarnya. Misalnya Bapak A pada bulan Januari terdiagnosa kanker paru-paru. Lalu setelah diajukan dan disetujui berkas-berkas klaim asuransinya, ia menerima santunan sebesar 560 juta rupiah. Pada bulan November, ternyata Bapak A terkena stroke. Nah, untuk kali ini, Bapak A sudah tidak mendapat santunan lagi dari asuransi sakit kritisnya, karena klaimnya sudah keluar pada saat ia terkena sakit kanker paru-paru. Namun, ini tidak menutup kemungkinan ya, mungkin di perusahaan asuransi lain ada produk asuransi sakit kritis yang manfaat asuransinya dapat keluar lebih dari satu kali. Nah, itulah beberapa perbedaan asuransi kesehatan yang beredar di masyarakat. Agar kamu terus dapat info-info menarik lainnya mengenai asuransi dan keuangan, klik tombol notifikasinya sekarang juga. Dan bantu channel saya untuk terus berkembang dengan cara klik like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Saya Ilo and see you.